wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar dari rumah ya? Angkat jempolnya yang masih semangat belajar dari rumah. Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, silakan dimatikan dulu mikrofonnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang musik ritmis. Ada yang tahu tidak musik ritmis? Untuk kita tahu bersama-sama, silakan dibuka buku paket tematik, buku paket seni budaya halaman 71. Sada tunggu ya, silakan dibuka halaman 71. Perhatikan pada bagian A, alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Musik ritmis adalah susunan bunyi yang tidak bernada. Nah, kalau musik kan yang biasanya kita ketahui adalah musik-musik yang bernada, seperti yang dimainkan dengan piano, dengan angklung, dan sebagainya. Itu bukan musik ritmis karena mereka termasuk jenis musik-musik yang bernada. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah musik yang tidak bernada atau susunan bunyinya tidak bernada. Nah, kita pelajari lagi ya. Silahkan perhatikan kelanjutannya. Kamu dapat membuat musik ritmis dengan berbagai cara. Musik ritmis dapat dibuat dari tepuk dan gerak, benda bekas dan alat makan, serta alat musik ritmis. Nah, kalau alat musik melodis seperti gitar, piano, dan lain sebagainya, cara memainkannya tentunya menggunakan kunci-kunci tertentu, di mana setiap kunci memiliki nadanya masing-masing. Berbeda dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini kita bisa menciptakan nada yang kita mau sendiri, jadi tidak harus sesuai dengan kunci-kunci pada alat tersebut. Mau tahu tidak apa saja alat musik ritmis? Kita coba bersama-sama ya. Yang pertama, yang bisa digunakan untuk membuat musik ritmis adalah tepuk dan gerak. Ikuti Ustazah ya. Yang pertama, seperti pada gambar pada buku paket, kita bisa membuat musik ritmis dengan tepuk. Ikuti Ustazah bersama-sama. Nah, suara tepukan itu termasuk dalam jenis musik ritmis. Yang kedua adalah menepuk bagian badan, seperti ini. Suara yang ditimbulkan juga termasuk musik ritmis. Nah, yang ketiga yang sering dipakai adalah jentikan jari. Kurang keras ya, Ustazah ternyata. Siapa yang bisa lebih keras? Nah, ini suara yang ditimbulkan juga termasuk ke dalam musik ritmis. Berikutnya adalah tepukan paha. Ini juga masuk ke dalam jenis musik ritmis. Kalau kita ingat lagi ketika kita masih kecil ada tuh, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, lagu itu yang dihasilkan dari tepuk tangannya, lalu tepuk pahanya, itu juga termasuk ke dalam musik ritmis. Sekarang hal yang membuat musik ritmis kedua, yaitu benda bekas di sekitar kita. Benda apapun yang ada di sekitar kita, baik yang sudah tidak terpakai atau yang masih kita gunakan sehari-hari, ternyata bisa loh menimbulkan bunyi atau musik ritmis. Ustazah beri contoh ya. Ustazah punya botol minum. Nah, gimana caranya botol minum ini bisa menimbulkan musik ritmis? Ada yang tahu? Kalian di rumah boleh juga langsung mengambil apa saja benda yang ada di sekitar kalian. Kalau punya botol minum seperti Ustazah, boleh diambil juga. Botol minum seperti ini juga bisa. Kita coba timbulkan musik ritmisnya ya. Nah, suara yang dihasilkan itu juga termasuk ke dalam musik ritmis atau bisa dengan jari kita sendiri. Itu juga termasuk dalam musik ritmis. Berikutnya, Ustazah punya
benda bekas lagi nih. Yang lain tetap belajar dari rumah ya, silahkan diambil apapun yang ada di. Tapi kalau piring nggak usah dibanting ya, bisa pakai piring dan sendok. Nah, Ustazah karena ini di kelas, jadi di sini terdapat ballpoint atau bolpen papan dan juga ada bekas kaleng makanan. Kita timbulkan musik ritmisnya ya. Hati-hati, ini bukan suara tukang bakso lewat ya. Nah, bagus Ustazah, kalau Pak Bakso lewat itu musik ritmis juga. Betul, itu musik ritmis. Teng 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 teng. Suara yang ditimbulkan dari gesekan sendok dan juga mangkoknya itu termasuk ke dalam jenis musik ritmis. Pintar sekali. Yang berikutnya, halaman 72. Silakan dibuka bersama-sama. Jika tadi kita menggunakan anggota tubuh dan juga barang bekas atau barang-barang yang ada di sekitar kita, yang ketiga ini berbeda lagi. Ini adalah khusus alat musik ritmis. Apa saja yang termasuk alat musik ritmis? Lihat bukunya masing-masing. Yang pertama ada drum. Yang kedua ada garpu tala. Yang ketiga siapa yang tahu? Di kelas 1 pernah bikin ini. Dari botol bekas lalu diisi beras atau biji-bijian. Apa yo namanya? Ya, namanya marakas. Wah, sayang sekali saya tidak bawa contohnya. Nanti kita buat sama-sama dari rumah ya. Suara apa yang ditimbulkan dari alat musik ritmis marakas. Yang keempat, contoh terdapat pada gambar adalah kentungan. Siapa yang pernah lihat kentungan? Biasanya ada di pos satpam. Kalau ada yang bertanya, Ustazah di masjid itu ada beduk loh. Apa beduk termasuk alat musik ritmis? Ya, beduk juga termasuk alat musik ritmis. Sekarang Ustazah akan tanya satu persatu atau boleh perwakilan. Bagi yang mau menjawab nanti dinyalakan ya. Silahkan sebutkan alat musik ritmis yang kalian ketahui selain yang ada pada buku. Apa coba? Siapa bisa? Selain drum, garpu tala, lalu marakas, lalu kentungan. Ya? Drum band. Ya, drum band bagian drumnya saja ya, tapi ada lagi? Ustazah, kalau seruling itu alat musik ritmis tidak? Tidak, karena seruling memiliki nada. Jadi, apa tadi alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah susunan atau alat musik yang tidak bunyinya tidak bernada. Kalau musik ritmis adalah susunan bunyi yang tidak bernada. Jadi dibedakan ya. Kalau alat musiknya mempunyai nada itu disebut alat musik melodis. Kalau tidak mempunyai nada atau tidak bernada disebut alat musik ritmis. Ustazah, nada dan suara itu berbeda ya? Beda. Nada itu adalah suara yang ada aturannya. Nah, kalau suara, semua benda yang menghasilkan bunyi itu juga termasuk bersuara. Seperti Ustazah ini bersuara, ya. Ada yang ditanyakan? Nah, pertemuan berikutnya kita akan praktek nih. Praktek bagaimana caranya memainkan alat-alat musik ritmis atau bisa menggunakan anggota tubuh kita atau bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita sehari-hari. Sudah siap ya? Siap, kita ketemu lagi minggu depan. Jadi dipersiapkan di rumah. Yang mau pakai tepuk boleh, yang mau pakai barang bekas di sekitarnya boleh, yang sudah punya alat musik ritmis di rumahnya boleh, barangkali adiknya punya drum-druman gitu boleh. Marakas ya, yang mau bikin marakas ada, kalian bisa pakai bekas botol lalu diisi dengan beras. Jangan diisi sampai penuh ya, sedikit saja sampai dia ketika digoyang-goyang itu menghasilkan
bunyi. Kita coba bersama-sama minggu depan ya. Terima kasih sudah memperhatikan Ustazah. Selamat berjumpa lagi di pelajaran SPDP minggu depan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.